Halo adik-adik, Ibu berharap kabar kalian selalu sehat. Baik adik-adik yang terkasih, sebelum memulai materi kita, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami supaya sungguh-sungguh mengerti kebijaksanaan yang berasal darimu, sehingga kami dapat bersikap dan bertindak bijaksana. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang Raja Salomo yang bijaksana. Kata bijaksana mengandung kata bijak, yakni akal budi, arif atau tajam pikiran, sehingga kata bijaksana dapat berarti pandai dan cermat, teliti ketika menghadapi kesulitan. Manfaat sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pilihan mengambil sebuah keputusan. Hal ini tidak mudah dilakukan sehingga kita kadang membutuhkan waktu yang cukup untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusan kita. Dalam hal ini, kita harus bisa memilih dan mengambil keputusan dengan bijaksana dan benar serta tepat dan objektif. Baik anak-anakku yang terkasih, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita singkat yang berjudul tentang Edo si anak yatim. Sejak ayahnya meninggal, Edo merasa menghadapi banyak kesulitan. Ibunya hanya bisa memberi uang jajan sebesar Rp2.000. Maklum, ibunya hanya bekerja sebagai tukang cuci pakaian. Dengan uang jajan sebesar itu, Edo rela berjalan kaki ke sekolah, karena jika naik angkutan umum, uang jajan dari ibunya tidak cukup. Kesulitan lainnya, Edo belum memiliki buku pegangan IPA. Buku tersebut harus dibeli dengan harga yang cukup mahal bagi Edo. Padahal buku IPA tersebut merupakan buku pegangan wajib bagi siswa kelas 5. Yang menjadi beban tuntutan bahwa ulangan harian IPA akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Edo ingin berusaha supaya nilai ulangannya baik. Baik anak-anak yang terkasih, judul cerita tadi adalah Edo si anak yatim. Tokoh yang terdapat dalam cerita tadi adalah Edo dan Ibu Edo. Sifat dari Edo yakni ia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Dia tidak pernah mengeluh dan dia anak yang bijaksana dan pantang menyerah. Sifat dari Ibu Edo yakni pekerja. Baik anak-anak, dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa sesulit apapun kehidupan atau situasi yang kita alami, melalui doa dan usaha kita dan selalu memohon perlindungan Tuhan, maka semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Maka dari itu, kita jangan berputus asa dan selalu setia kepada Tuhan. Maka dengan roh dan kebijaksanaan Tuhan, masalah atau situasi yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Baik anak-anakku yang terkasih, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni Raja Salomo yang bijaksana, maka Ibu akan menceritakan kisah Injil yang berjudul Kebijaksanaan Salomo. Setelah ayah Salomo meninggal, yaitu bernama Daud, Salomo menggantikan ayahnya menjadi raja kerajaan Israel. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menurut nasihat-nasihat ayahnya. Pada suatu malam di Gebon, Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo lewat mimpi. Kata Tuhan kepada Salomo, "Mintalah apa yang engkau kehendaki." Salomo menjawab, "Tuhan, Engkau telah menjadikanku raja.
Aku masih muda dan tidak tahu perkara-perkara apa saja dan rakyatmu yang banyak, maka karuniakanlah hamba ini hati yang bijaksana, sehingga dapat memerintah umatmu. Tuhan menjawab, oleh karena engkau meminta hati kekayaan dan umur panjang, maka akan memberikan kebebasan seperti sebelumnya pernah ada, sebelum engkau atau sesudah engkau. Tambahan pula diberikannya umur yang panjang. Untuk Salomo, tak lama kemudian datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Perempuan yang pertama berkata, "Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal bersama dalam satu rumah, dan pada waktu itu aku melahirkan anak." Pada waktu ia di rumah itu, 3 hari kemudian perempuan ini pun melahirkan anak. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena tertindih waktu perempuan ini tidur. Di tengah malam, ia bangun dan menggantikan anakku dengan anaknya yang sudah meninggal. Tadi pagi ketika saya bangun dan memeriksa anak yang telah mati dengan teliti, ternyata bukan dia anak yang kulahirkan. Tetapi perempuan yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, maka lebih baik belalah anak itu. Mendengar itu, raja memutuskan, katanya, "Berikanlah anak yang masih hidup itu kepada perempuan yang menyayangi nyawa anak itu, sebab dia adalah ibu yang sebenarnya." Seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Allah pada Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Baik adik-adik, setelah kita mendengar cerita tadi, maka judul dari cerita tadi adalah Raja Salomo yang bijaksana. Pelaku yang berada dalam cerita tadi yakni Allah, Raja Salomo, Daud ayah Salomo, dan 2 wanita. Yang diminta Salomo kepada Tuhan adalah hati yang bijaksana. Mengapa kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo? Karena Salomo menyadari ia masih muda dan harus menghadapi dengan banyak perkara dari rakyatnya. Maka ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan, sebab kemuliaan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Raja Salomo memiliki sifat yang rendah hati dan raja yang bijaksana. Karena Raja Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, dia bisa menyelesaikan permasalahan 2 orang ibu dengan bijaksana. Menurut 2 Taurik bab 1 ayat 1 sampai 13, Salomo dikisahkan sebagai raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya itu diperolehnya karena anugerah Tuhan. Injil yang memperlihatkan bahwa Raja Salomo adalah raja yang bijaksana terdapat pada 1 Raja-Raja bab 3 ayat 9. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, membimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat memberikan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Pada perikop 1 Raja-Raja bab 2 ayat 16 sampai 28 dikisahkan 2 orang perempuan datang menghadap Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi, berusaha untuk meyakinkan Salomo akan siapa yang merupakan ibu bayi itu sebenarnya. Kesimpulan dari cerita Injil tadi yakni Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya, mana ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan. Sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyat.
Keadilan pun akan diperoleh apabila keluhan orang didengar dengan hati. Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup itu, karena ibu yang sesungguhnya tidak akan sampai hati membiarkan anaknya dibunuh, maka keputusan Raja Salomo dinilai adil. Hukum tertulis di negeri kita masih sering direkayasa, maka seringkali orang yang salah dibenarkan dan orang yang benar disalahkan serta dipenjarakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap bijaksana hendaknya dimiliki oleh para pemimpin sehingga seluruh rakyat memperoleh keadilan. Sekian pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memberikan kebijaksanaan kepada Salomo, sehingga Salomo berlaku adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Berilah juga kepada kami roh kebijaksanaan, supaya kami selalu bertindak adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.